Santapan Harian Selasa 8 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Hosea pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-16. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-8 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, mampukanlah kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hosea 7 ayat 8-16. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal, mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang, karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Sahabat Santapan Harian, sungguh mengesalkan ketika harus berhadapan dengan orang yang tidak pernah mau mengindahkan teguran. Menghadapi orang seperti itu, bisa-bisa kita kehabisan kesabaran hingga harus marah. Bebal, itulah kata yang tepat menggambarkan Israel dalam bacaan kita. Mereka diumpamakan seperti merpati tolol yang tidak berakal. Mengapa? Kitab 2 Raja-Raja 15 hingga 17 menuliskan bahwa para raja Israel berafiliasi dengan bangsa-bangsa sekitarnya untuk menjaga stabilitas politik. Manahem membayar upeti ke Asyur agar tidak diserang. Pekah karena tidak mau membayar upeti diserang sehingga kehilangan setengah kerajaannya. Hosea, raja terakhir, semula takluk kepada Asyur tetapi berafiliasi ke Mesir. Akhirnya, Asyur menaklukkan kerajaan Israel seluruhnya. Sesungguhnya kebodohan mereka adalah tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepada Tuhan. Mereka congkak karena percaya pada pengertian sendiri. Begitu yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10 dan juga Amsal 20 ayat 28. Satu-satunya jalan keselamatan mereka ada pada Allah.
Namun bukannya mencari Allah dan berbalik kepadanya, mereka justru menjauh darinya. Mereka memberontak dan berdusta kepada Allah. Mereka benar-benar tidak berpengetahuan. Mereka tidak tahu bahwa Allah mau menebus mereka. Mereka bahkan berdusta terhadap Allah. Alhasil, mereka hancur dalam kebodohan. Semua pemimpin agama dan politik tewas karena ucapan mereka yang kasar. Karena kekalahan itu, mereka menjadi bahan olok-olok di Mesir. Dari pihak Allah, Dialah yang mengendalikan setiap peristiwa, termasuk kekalahan Israel. Kehancuran ini adalah bentuk hukumannya atas ketidaksetiaan Israel terhadap perjanjian dengan Allah. Sekalipun Allah sudah menegur, mereka tetap mengeraskan hati. Apa yang terjadi pada Israel memberi kita pelajaran untuk tidak menjadi orang bebal. Mengandalkan apapun yang bukan Allah adalah kejahatan di matanya. Itu akan menghancurkan kita juga. Percayalah kepada Allah yang berdaulat melakukan segala sesuatu dan dengarkanlah setiap tegurannya. Mari kita berdoa. Kami memohon kepadamu ya Allah, hancurkanlah tembok keangkuhan dan keras kepala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.